Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Saudaraku, kalau yang mau mengikuti channelnya Satria Penyiar Muhammad Rais, jangan hanya satu-satu ya, jangan seperti kelompok-kelompok dajjal. Kelompok-kelompok dajjal atau Islam radikal yang pemuja maksiat itu ya paling takut sama channel ini. Dan Satria Penyiar Muhammad Rais menurunkan gaib penghancur alam vital di kemaluan keluarganya Pak Rais itu bakar. Karena iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Jangankan MC Maya Karya atau istri-istri Pak Rais yang lain, ya, atau istri-istri Pak Rais yang lain. Ibu Siti Hawa aja bisa dikecoh sama iblis. Jadi umat manusia ini tadi adanya di muka bumi ini ya gara-gara Siti Hawa itu tadi. Bunda Siti Hawa itu tadi dikecoh sama iblis. Titik-titik ya, anggap aja makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jadi Bunda MC itu terus doa-doanya SPROS itu mengiring dia. Apabila ada seluruh makhluk, baik manusia, makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun, yang tidak mencelakai dia akan berhadapan sama SPROS. Kenapa kok seperti itu? Karena dindamu Bunda MC Maya Karya itu nggak bisa dikotori raga, nggak bisa. Dia nampaknya remeh, tapi dia itu wakilnya Siti Hawa, wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Pertiwi. Makanya dia sama Pak Rais itu melahirkan Ibu Pertiwi. Jadi kalau saudara Pak Rais pengen tahu siapa Pak Rais, silakan serang Pak Rais dengan gaib apapun. Satria Penyiar Muhammad Rais mau kalian hadapkan sama Allah, silahkan. Allah kita itu bumi dan angin. Doanya ada di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik angin yang ada tempat. Jadi Allah kita itu bumi sama angin. Kita menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Berdoa sambil zikir. Berdoa sholat sambil zikir. Berdoa sholat tirakat sambil zikir. Jadinya apa? Kenapa kok Satria Penyiar itu ada di tengah-tengah? Di antara ibu bumi bapak angkasa, ada di tengah-tengah seluruh makhluk. Karena kitab yang diemban Satria Penyiar atau Imam Mahdi, Satria Penyiar ya, Imam Mahdinya itu kalau ratunya udah ketemu sama Siti Hawa, sama Satria Penyiar, baru jadi Imam Mahdi. Kenapa Pak seperti itu? Kan udah terbuka kerajaan langit. Apa sih fungsinya kerajaan langit itu? Apabila kalian nanti mati, semua nggak balik, nggak jadi hantu, nggak berserakan. Seperti itu. Simpel. Allah kita ada di mana? Ibu bumi bapak angkasa. Siapa dia? Angin dan bumi. Lalu kita ada di mana? Ada 2. Ada yang jadi hantu kuburan, ada yang jadi jin atau danyang kalau orang Jawa. Letak iblis ada di mana? Ada di dalam tubuh umat manusia. Jadi ilmu-ilmu spiritual yang dimiliki umat manusia dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, yang untuk mengobati, menolong orang,
ada bantuan dua versi yang dimiliki orang-orang spiritual, orang-orang berilmu sejagat antero atau seluruh dunia. Seperti itu. Sementara dukun dan kiai atau orang-orang spiritual ini akan meminta bantuan dua versi. Kalau enggak jin, dajjal. Jin itu siapa? Jin itu manusia yang moksa. Leluhur kita yang moksa yang hidup di luar dari kita. Tuyul itu dari anak-anak yang keguguran. Digugurkan atau keguguran, disengaja nggak disengaja, itu jadinya tuyul. Itu manusia. Kalau di Al-Qur'annya jin diciptakan dari tanah liat kering karena leluhur kita itu berenang jadi jin atau hidupnya di alam badan. Karena saat Rabbnya Muhammad SAW itu enggan menceritakan di media yang sedetil-detilnya mulai dari awal sampai akhir. Adanya manusia sampai akhir zaman atau hari kiamat itu seperti apa. Jangankan melihat masa depan anak cucu. Makanya kenapa kok umat manusia ini tadi, manusia seperti kita ini yang lebih sempurna daripada jin. Karena jin itu manusia moksa, dia nggak punya pikiran, nggak punya otak, tapi dia punya hati. Dia juga bisa sakit. Pilih roh kalian. Sementara iblis yang berwujud manusia atau iblis yang menyusut ke dalam tubuh manusia ini sangat menyusut, yang namanya satan umat manusia. Makanya ratunya, calon ratunya, wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Budi, tak suruh berhenti membuat channel. Lalu dia memberi kesempatan iblis menari-nari, menyanyi dan menari di tubuh umat manusia. Satan yang mentos itu tidak diperbolehkan. Jika penghancur alam vital itu tadi untuk makan, siapa yang makan dia akan hancur karena dia mengizinkan orang untuk berilmu seperti itu. Sementara siapa tidak. Karena penyakit umat manusia ini ada 3. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Penyakit raga orang sakit biasa, penyakit sukma perbuatan ulah-ulah orang spiritual. Penyakit sukma orang-orang yang disesatkan oleh dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha itu tadi. Karena enggak ada nabi segala nabi yang membawa kitab. Kitab itu tulisan umat manusia yang berwujud iblis yang menyusup ke dalam tubuh. Contoh, negaramu aja membuat hukum pidana. Negaramu ini membuat hukum pidana orang memakai sabu-sabu, orang kasus pemerkosaan, kasus ini kasus itu, dengan undang-undang sekian, itu bukan untuk mendidik umat manusia, tapi mencelakai anak cucunya, mencelakai anak-anaknya. Sudah jelas 100% kalau presiden itu sudah dicela, sudah jelas dipanggil Bapak Presiden. Seharusnya sebagai bapak bisa mendidik anaknya, bukan malah nyelakai anaknya. Makanya polisi sekarang ini wanita tata harta. Itulah negaramu sekarang ini. Agama, segala agama gagal jadi panutan umatnya. Negara segala presiden, negara gagal jadi panutan umat. Makanya hukum di negara Indonesia ini, di negara Ibu Pertiwi,
Hukum itu milik orang berduit. Kalau nggak punya uang, nggak punya hukum. Nah, sekarang kita bisa